Seringkali kita tanpa sadar melupakan bahwa ada satu momen yang sebenarnya sangat Tuhan tunggu dari kita, yaitu pada waktu kita mau jalan bersamanya. Saudara, seorang bapak seringkali selalu menunggu dan menantikan saatnya. Dia boleh membawa anaknya untuk itu mungkin pergi mancing, ataupun itu saudara jalan-jalan bersama dia. Saudara, suami saya sangat merindukan untuk anak-anaknya berjalan bersama dia. Baik itu sama-sama main badminton, ataupun itu sama-sama saudara berkebun, ataupun pergi berjalan-jalan. Dan seringkali anak sangat sibuk, dan seringkali anak dan bapak punya dunia yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa untuk tidak suka berjalan bersama-sama. Tapi hari ini saya mau berkata, maukah kita menjawab panggilan Bapa kita di surga untuk berjalan bersama kita? Mari kita baca saudara ayatnya, Kejadian 22 ayat 6 dan 8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dia membawa api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Pertanyaannya ialah, di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, adalah sebuah pengalaman yang paling ajaib. Dan sampai kapanpun saudara, pengalaman berjalan bersama-sama antara Abraham dan Ishak menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah momen, menjadi sebuah perjanjian, menjadi sebuah covenant buat seluruh dunia. Hari itu saudara, Abraham berkata, "Mari anakku, mendaki gunung." Seberapa kita di anak-anak Tuhan mau dibawa Tuhan ke next level. Seringkali kita berkata, "Tuhan, cukup di sini. Cukup saya jadi pemimpin pujian. Cukup saya menjadi orang-orang yang mungkin membawa kolektor hari Minggu melayani." Tapi Tuhan bilang, "Enggak nak, ayo pergi naik gunung bersamaku. Maukah engkau berjalan bersamaku?" Saudara, dan yang kedua, hari itu mulai Abraham menaruh yang namanya kayu bakar di pundak anaknya. Saudara, berapa banyak kita mau mulai memikul beban, sebuah tanggung jawab di dalam pelayanan. Kalau saudara tiba-tiba ditawarkan oleh Tuhan, maukah engkau membuka rumah singgah? Maukah engkau di jam kosongmu menjadi guru honorer atau guru saudara part-time di sebuah rumah singgah? Maukah saudara turun ke jalan-jalan dan membagikan makanan untuk orang miskin? Berapa banyak dari kita akan berkata, "Ya Bapak, aku mau berjalan bersamamu. Aku mau Tuhan." Saudara, ada seseorang yang hari itu melihat orang di jalan. Dan dia melihat saudara itu orang gila mengerikan sekali. Saudara, dan dia berhenti. Dan dia mulai saudara memakaikan jaketnya ke orang ini. Saudara, dan orang ini ditanya sama dia, "Mau enggak saya mandikan?" Orang ini diam saja. Dan dia bawa naik motornya, dibonceng sampai ke rumah. Saudara dimandikan, saudara rambutnya digunting, saudara dinyanyikan, diajari firman. Dan dalam waktu cuma 3 hari, orang ini sembuh total. Dan orang ini bisa bekerja sampai hari ini. Saudara, tapi pertanyaannya, apakah kita mau? Pada waktu Bapak mulai meletakkan beban di pundak kita. Hari itu Ishak mau. Hari itu Ishak berjalan bersama-sama Bapa. Saudara, dan sampailah mereka di atas gunung, dan kita tahu ceritanya. Saudara, Abraham mulai saudara menyusun. Dan sekali lagi tiba-tiba Bapak mengikat, dan Ishak di usia itu saudara mulai membiarkan dirinya ditaruh di atas mezbah. Seberapa banyak dari kita saudara hari ini berkata, "Sepertinya Tuhan mengikat aku. Sepertinya Tuhan berkata tidak boleh ini, tidak boleh itu." Berapa orang berkata, "Saya terjebak dengan jodoh yang dari Tuhan." Berapa banyak orang berkata, "Saya masuk pelayanan dan saya kecewa karena di dalam pelayanan saya mengalami banyak hal." Saudara, berapa banyak orang merasa bahwa dia dikorbankan seperti Ishak.
Tetapi sekali lagi, berapa kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara, seberapa kita bisa berkata, apapun yang Tuhan biarkan terjadi, aku tahu dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang berjalan dengan aku. Saudara, hari itu Tuhan mulai bawa saya ke Belanda. Dan saudara, sepertinya saya terikat karena mendadak saya menerima begitu banyak tugas. Sepertinya ada puluhan kayu bakar di pundak saya. Saudara, Tuhan minta saya untuk membuat persekutuan. Tuhan minta saya untuk menjadi konselor. Tuhan minta saya, saudara, untuk membawa lawatan. Tuhan minta saya untuk keliling kota-kota dan membangun persekutuan. Sepertinya ada puluhan kayu bakar. Saudara, dan tidak cukup di situ. Saudara, saya mulai terjebak dengan begitu banyak persoalan. Sampai sepertinya saya terikat. Tapi bukan sampai di situ saja. Banyak orang mulai melukai, memfitnah, bahkan melecehkan hidup saya. Sepertinya saya dikorbankan. Tapi hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. Hari itu saya belajar percaya. Hari itu saya belajar berjalan dengan Bapa. Ada hari-hari saya sungguh-sungguh sangat berat. Dan saya cuma berdiri di lift. Dan saya cuma nyanyi dan saya berkata, Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Dan pengalaman itu tidak pernah, saudara, berakhir dengan kematian. Seperti Ishak hari itu, saudara. Mereka berdua, baik Abraham dan Ishak, mendapat sertifikat kelulusan. Dan sejak hari itu mereka sangat diberkati. Mereka menjadi kaya dan sungguh amat kaya. Mereka jadi satu bangsa yang bahkan hari ini menguasai dunia. Mereka menjadi orang-orang yang membawa keselamatan, bahkan menurunkan Mesias. Seberapa banyak kita mau memulai sebuah perjalanan dengan Bapa? Saudara, hari itu Ishak juga bertanya, Bapa, di mana dombanya? Dan Abraham cuma berkata, Allah menyediakan. Saudara, dalam hidup kita berjalan dengan Bapa, seringkali kita mau tahu di mana uangnya. Kita berkata mungkin di mana aku harus tinggal. Kita mungkin berkata di mana jodoh saya. Di mana pekerjaan yang bisa membuat saya kaya. Tapi hari ini saya mau berkata, percayalah, Allah Bapakmu menyediakan. Saudara, seorang teman saya pergi ke satu tempat karena Tuhan mengutusnya. Dan sama sekali, saudara, dia tidak punya uang untuk membeli tiket untuk pulang. Saudara, dan pada waktu dia sampai ke sana bahkan dia tidak punya uang, saudara, untuk membeli makanan ataupun untuk menyewa ruangan. Tetapi yang ajaib, begitu dia sampai di airport, saudara, seseorang menyapa karena dia pakai baju profetik. Dan dia berkata, dari Batra atau dari mana ini? Saudara, dan dia cerita dan kemudian dia berkata, ayo tinggal di tempat saya. Saya sangat ingin belajar, saya sangat ingin pelayanan bersama. Saudara, sepanjang dia pelayanan 2 minggu, orang ini menyediakan, orang ini menemani, orang ini mengaturkan semuanya. Tapi dia tidak berani dan dia tidak mau, saudara, untuk minta uang tiket. Dia berkata, Tuhan, mana ini tidak ada yang kasih tiket, mana ini tidak ada yang kasih tiket. Dan Tuhan bilang, Bapa menyediakan. Tuhan berkata, kamu jalan saja ke airport. Saudara, dan pada waktu dia sampai di airport, saudara, dia berkata, mana tidak ketemu siapapun. Saudara, dan tiba-tiba, saudara, Tuhan berkata sekali lagi dengan keras, jalan sama aku, antre. Saudara, dia antre, dia bilang, Tuhan, kalau sampai di depan, saya nggak punya uang, bagaimana? Saudara, dan itu sampai orang persis di depannya, saudara. Tuhan tetap tidak menjawab dengan memberikan uang. Tapi orang di depannya berkata, saya punya tiket dan saya tidak bisa berangkat. Saya minta tukar. Saudara, dari counternya berkata, Pak, tidak bisa tukar kalau sudah di bawah 3 jam. Saudara, dan tiba-tiba orang itu berbalik ke dia dan berkata, ini tiketnya buat kamu, saya beli lagi. Saudara, kita punya Tuhan yang menyediakan. Tapi ada banyak orang berkata, lebih baik saya cari yang aman. Berjalan
dengan Tuhan memang kadang-kadang ngeri sedang. Tapi maukah saudara berjalan bersama Bapa?